Baik, kita akan mulai untuk bagian pertanyaan. Nomor 1, di antara proses yang ditunjukkan dengan diagram PV berikut, urutkanlah proses berdasarkan besar kerja yang dihasilkan dari sistem dari keadaan A menjadi keadaan B untuk 4 proses yang ada. Nah, di sini kita diminta untuk mengurutkan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Seperti yang sudah kita tahu, usaha, ya, usaha, kita mau kerja atau usaha ya, usaha atau kerja, atau kita simbolkan dengan W, itu didapat dengan mengintegralkan tekanan dikalikan dengan volume dari V yang A sampai V yang B. Nah, kalau kita punya grafik P terhadap V, maka ini akan sama dengan luas daerah di bawah grafik. Artinya semakin besar luas daerahnya, maka semakin besar usahanya. Nah, kita bisa lihat dari proses 1, 2, 3, dan 4, kita bisa dapatkan bahwa usaha dari proses yang kedua, jelas dia akan lebih besar dibanding usaha dari proses yang satu, ya, garis melengkung ke atas, melengkung hadap bawah maksudnya ya, itu akan lebih besar dibanding garis lurus, dia akan lebih besar juga dari proses yang ketiga, itu melengkung ke bawah atau menghadap ke atas lengkungannya. Dan tentu saja dari kasat mata kita melihat bahwa usaha proses keempat yang paling kecil. Begitulah untuk nomor 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Gambar di samping menunjukkan diagram PV suatu gas ideal. Gas melakukan usaha 5 Joule melalui proses isotermik A sampai B, dan 4 Joule melalui proses adiabatik B sampai C. Berapakah perubahan energi dalam gas tersebut jika gas mengalami proses sepanjang garis lurus A sampai C? Oke, di sini A, B, dengan C itu kita tahu adalah satu siklus ya, istilahnya dia siklus yang tertutup. Kalau misalnya kita tentukan A ke B, ya, lalu kemudian B ke C, lalu kita bayangkan misalnya kita bayangkan ada proses dari C menuju A, artinya perubahan energi dalam total antara A ke B ke C ke A lagi itu harus sama dengan 0. Perubahan energi dalam U, A, B, energi dalam, saya mungkin tidak pakai U ya, kita pakai sesuai yang kita pelajari di kelas, saya pakai energi internal. Ya, A, B, C, A, ke A, B, C, A itu akan sama dengan 0, itu akan sama dengan perubahan energi dalam dari A ke B, ditambah dengan perubahan energi dalam dari B ke C, ditambah perubahan energi internal, perubahan energi dalam dari C menuju A, sama dengan 0. Ya, jadi kita bisa lihat, karena dari A ke B prosesnya adalah isotermik, maka perubahan energi dalam dari A menuju B itu akan sama dengan 0 ya. Karena alasannya adalah karena isotermik. Ya, seperti yang kita pelajari di kelas, proses isotermik itu artinya proses yang tidak mengalami perubahan temperatur, atau artinya proses yang terjadi pada temperatur tetap, sedangkan energi dalam itu bergantung pada temperatur. Artinya kalau temperatur tetap, energi dalam tidak berubah. Lalu, kalau B ke C, ya, kalau Anda lihat di sini, energi internal B ke C itu melalui proses adiabatik, ya, B ke C. Kita ketahui pada saat proses adiabatik, Q itu akan sama dengan 0. Sehingga dari persamaan hukum termodinamika pertama, kita tahu bahwa perubahan energi internal itu akan sama dengan Q minus W ya. Sehingga kalau Q-nya sama dengan 0, dia akan sama dengan minus W saja. Ya, sehingga energi internal BC, saya tulis lagi, 0. Di sini adalah minus 4 Joule. Ya, minus 4 Joule. Ya, nah ini ditambah dengan delta energi internal C sampai A sama dengan 0. Oke, sehingga kita bisa dapatkan bahwa perubahan energi internal untuk proses C menuju A itu akan sama dengan 4 Joule. Tapi di sini Anda perhatikan, berapakah perubahan energi dalam gas tersebut jika mengalami proses sepanjang garis lurus A menuju C. Yang kita dapatkan itu adalah perubahan energi dalam dari C menuju A. Artinya, kalau kita mau mencari perubahan energi dalam dari proses A menuju C, itu akan sama dengan minus dari perubahan energi internal dari C menuju A. Sama dengan minus 4 Joule. Nah,
Berikut dua nomor pertama dari pertanyaan.